Buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dimakan Luffy ternyata telah membohongi Luffy sejak awal. Siapkan dirimu, karena kita akan mengupas tuntas teori yang akan memberikan kamu pencerahan. Bayangkan ini, seorang anak yang bermimpi menjadi raja bajak laut, memakan buah yang tampaknya sederhana. Tapi seiring berjalannya waktu, buah itu menunjukkan kekuatan yang tidak masuk akal, jauh melampaui sifat aslinya sebagai karet. Ketika kita menggali lebih dalam, ada sesuatu yang tidak beres. Apakah buah iblis Nika, atau lebih dikenal sebagai Hito Hito no Mi? Model Nika menyembunyikan sesuatu dari Luffy, dan yang lebih penting, bagaimana ini memengaruhi perjalanan Luffy ke depannya. Mari kita mulai dari awal. Ketika Luffy pertama kali memakan Gomu Gomu no Mi, kita semua mengira bahwa buah ini hanyalah buah karet biasa. Kekuatan karet membuat tubuh Luffy elastis, memberinya kemampuan untuk memukul musuh dengan pukulan memanjang atau menghindari serangan yang mematikan. Pada saat itu, tidak ada indikasi bahwa buah ini memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan elastisitas. Namun, seiring berkembangnya cerita, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Kemampuan Luffy menjadi semakin tidak masuk akal, terutama ketika dia mulai menggunakan Gear Second, Third, dan akhirnya Gear Fourth. Bahkan sebelum pengungkapan buah Nika, banyak penggemar sudah bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar berasal dari kekuatan karet? Aquano menjadi titik balik besar dalam cerita. Di sini, kita mengetahui fakta mengejutkan bahwa Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah Hito Hito no Mi, model Nika. Buah ini dianggap sebagai mythical zoan, jenis yang sangat langka dan memiliki kemampuan unik. Yang paling mengejutkan adalah konsep bahwa buah Nika membawa sifat kebebasan. Artinya, buah ini memungkinkan penggunanya untuk mengekspresikan kekuatannya secara bebas, seolah-olah dunia mengikuti imajinasinya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa buah Nika menyembunyikan identitas aslinya selama ini? Mengapa Luffy harus menjalani perjalanannya dengan berpikir bahwa dia hanya pengguna buah karet biasa? Jika kita berpikir secara teoritis, ada dua kemungkinan alasan mengapa buah Nika menyembunyikan identitasnya. Pertama, untuk melindungi penggunanya. Pemerintah dunia sangat takut dengan kekuatan buah Nika. Jika Luffy sejak awal tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa, mungkin dia akan menjadi target langsung pemerintah dunia sebelum waktunya. Kedua karakteristik mythical zoan. Buah zoan memiliki keinginan atau jiwa sendiri. Mungkin buah Nika sengaja menunggu hingga Luffy mencapai titik tertentu dalam perjalanan hidupnya sebelum mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Dengan kata lain, buah Nika ingin memastikan bahwa Luffy cukup siap untuk menangani kekuatan ini. Apakah Luffy menjadi alat buah Nika? Teori ini juga membuka diskusi yang lebih besar. Apakah Luffy hanya alat bagi buah Nika untuk mencapai tujuan tertentu? Dalam banyak cerita fiksi, ada konsep bahwa kekuatan besar seringkali memiliki agenda tersembunyi. Bisa jadi buah Nika memilih Luffy, bukan karena kebetulan, tetapi karena Luffy adalah orang yang paling cocok untuk membawa perubahan di dunia. Untuk memperdalam analisis ini, mari kita bahas lebih jauh bagaimana buah Nika mungkin memengaruhi keputusan dan perjalanan hidup Luffy. Ada kemungkinan bahwa sejak awal, buah Nika memiliki kesadaran yang memengaruhi arah takdir Luffy. Sebagai mythical zoan, buah ini tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga mungkin menciptakan hubungan mental dengan penggunanya. Beberapa teori menyebutkan bahwa zoan, terutama mythical zoan, memiliki sifat yang hampir seperti makhluk hidup. Dalam kasus buah Nika, buah ini mungkin memilih Luffy berdasarkan karakternya yang ceria, bebas, dan tidak mudah menyerah. Karakteristik ini sesuai dengan sifat Dewa Matahari Nika yang digambarkan sebagai simbol kebebasan dan kegembiraan. Tapi apakah ini berarti Luffy memiliki kendali penuh atas kekuatan tersebut? Atau justru sebaliknya, kekuatan itu yang diam-diam mengarahkan Luffy menuju takdir tertentu? Misalnya, beberapa momen penting dalam cerita, seperti keberanian Luffy melawan musuh yang jauh lebih kuat, atau tindakannya yang selalu melindungi teman-temannya, bisa jadi adalah dorongan dari buah Nika untuk memastikan bahwa Luffy tumbuh menjadi simbol kebebasan sejati. Ada beberapa momen di mana kekuatan Luffy tampaknya berkembang pada saat-saat yang sangat penting. Contoh klasik adalah ketika dia mengaktifkan Gear Second, atau ketika dia pertama kali menggunakan Haki. Apakah ini murni hasil dari pelatihan dan tekad Luffy? Atau apakah buah Nika memiliki peran dalam mendorong batasan fisik dan mental Luffy? Sebagai perbandingan, pengguna mythical zoan lainnya seperti Marco atau Yamato tidak menunjukkan perkembangan kekuatan yang secepat Luffy. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah buah Nika memiliki mekanisme unik yang mempercepat evolusi kekuatan penggunanya? Jika iya, ini bisa menjadi bukti bahwa buah ini tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi juga memiliki agenda tersembunyi. Dewa Matahari Nika, dalam mitologi dunia One Piece, digambarkan sebagai pembawa kebebasan dan harapan. Luffy, dengan caranya sendiri, telah menjadi simbol kebebasan bagi teman-temannya dan orang-orang yang dia temui. Dari membebaskan Alabasta dari tirani Crocodile,
hingga menggulingkan Doflamingo di Dressrosa. Perjalanan Luffy adalah serangkaian aksi yang membawa kebebasan kepada orang-orang tertindas. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih kritis, bisa jadi Luffy tidak sepenuhnya sadar bahwa tindakannya ini sesuai dengan keinginan Buah Nika. Dengan kata lain, Luffy mungkin percaya bahwa semua tindakannya adalah hasil dari tekadnya sendiri. Padahal sebenarnya ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Jika teori ini benar, maka ada konsekuensi besar yang harus dihadapi Luffy. Sebagai alat dari Buah Nika, Luffy harus menghadapi kenyataan bahwa kebebasan yang dia perjuangkan mungkin tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Ini bisa menjadi konflik internal yang menarik dalam cerita, di mana Luffy harus memutuskan apakah dia akan menerima atau melawan keinginan Buah Nika. Selain itu, hubungan antara Luffy dan Buah Nika juga bisa menjadi kunci untuk menghadapi pemerintah dunia. Dengan kekuatan Buah Nika yang legendaris, Luffy memiliki potensi untuk mengubah tatanan dunia. Tetapi apakah ini berarti Luffy akan menjadi simbol kebebasan sejati? Atau justru menjadi alat dari kekuatan yang lebih besar? Pertanyaan ini bisa menjadi salah satu misteri terbesar yang harus dipecahkan di akhir cerita. Jika teori ini benar, maka perjalanan Luffy selama ini memiliki lapisan yang lebih dalam. Bukan hanya tentang seorang anak yang bermimpi menjadi Raja Bajak Laut, tetapi juga tentang bagaimana takdir dan kekuatan besar membentuknya menjadi simbol kebebasan dunia. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Apa konsekuensi dari kebenaran ini bagi Luffy? Apakah dia akan tetap menjadi dirinya sendiri? Ataukah dia akan dikendalikan oleh keinginan Buah Nika? Dan itulah teori kita kali ini. Jadi, menurut kalian, apakah Buah Iblis Nika memang membohongi Luffy sejak awal? Atau mungkin ini semua hanyalah bagian dari perjalanan takdirnya? Tulis teori kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk konten-konten teori lainnya. 100年もの間だ